Kata Nabi, Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadab fala ubali walakin afiyatuka awsa'u bi. Ya Allah, aku mengadu kepadamu akan hinanya aku di mata manusia, sedikit upaya dakwahku, dan Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati, sedikit kemampuanku dan sedikit upayaku, dan hina dinanya aku di mata manusia. Wahai Tuhan yang penyayang, Engkau penolongku, Engkau penolong orang-orang tertindas. Kepada siapa lagi Kau mau serahkan aku? Kepada orang jauh, orang Taif yang menindas aku, atau kepada kerabat orang Mekah yang menghantam diriku? Kepada siapa lagi? Terserah Engkau. Illam yakun bika alayya ghadab, asal Kau tak marah, biar badan saya pecucuran, saya gak peduli. Yang penting dakwah Islam mendunia. Walaupun saya pengen selamat, tapi andai ini badan rusak, enggak pengapa, yang penting jangan Kau amuk warga Taif. Itu Nabi. Terserah Engkau dah. Ujungnya dibawa ke langit sama Allah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana stajib lana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya. Ketetapan Allah itu maksiat, kita nyolonglah, kita mabuklah, atau apa saja, alurnya kita taubat dan menyesal kepada Allah. Itu alur namanya, ngikuti alur. Itu caranya namanya ngikuti alur. Kalau ketetapannya nikmat, ngikuti alurnya, syukur kepada Allah. Kalau ketetapannya ujian, sabar dan terus berikhtiar, itu namanya ngikuti alur. Kalau kita marah-marah, stres, ngeluh, itu namanya lawan alur, pegel diri. Kita naik mobil, ada motor nyalip kita, uang aja, itu spontan mulutnya mengata apa? Mampus lo. Tuh. Kira-kira dengar nggak yang naik motor tuh? Kagak. Terus kita marah sama siapa? Begitu. Kan marah sama diri sendiri, pegel diri. Baik sangka aja, mungkin dia keluarganya ada yang sakit, tandanya dia ngebut. Begitu aja, enak dia. Enggak kita, mampus lo. Bener, manjur doa kita. Jatuh tuh naik motor, gitu. Alhamdulillah, apa kata gua? Lu bikin kaget sama gua, akhirnya lu jatuh. Kita nyampe kantor, HP bunyi, kering. Ada apa? Ponakanmu jatuh dari motor, sekarang koma. Begitu. Pakai motor temennya, PCX. Loh, yang kita sumpahin, nangis akhirnya. Kan dibilang jangan begitu, yang bagus saja. Begitu, jangan. Waman awadaka husnan nadhari min hulak. Siapa orang yang membiasakan mengulurkan oleh orang akan bagusnya pandangan daripadanya bagimu, fala tuqabilhu bil inad, maka jangan sekali-kali melawan oleh kamu dengan membangkang. Kalau Allah udah openin kita, ngasih oksigen gratis, darah kita kalau cuci darah seminggu 2 kali berapa itu duitnya, kan Tuhan itu bagus pandangannya sama kita, maka kita jangan membangkang dia, nurut aja sama Allah. Mau ngapain lagi kita? Hari-hari kita diliputi nikmat oleh Allah, lalu kemudian kita membangkang kepada dia. Kalau ada orang itu bagus ngurusin ente, jangan dilawan, nurut. Contoh anjing, kasih makan pagi siang malam, pagi siang malam 3 bulan, nurut anjing. Masa kita yang dikasih makan bertahun-tahun nama Allah sampai ini malam, ada yang udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada yang udah 60 nih malam, enggak nurut, salah dia. Stres hidup, enggak bakalan bahagia, enggak bakalan.
Sebab apa? Wa man awwadaka husnan nadhari minhu lak fala tuqabilhu bil inad. Jangan. Kalau ada orang baik sama ente kudu baik lagi sama dia. Begitu. Tidak ada yang baik sama kita kecuali Allah. Kata Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya, illam tuhsin dhannaka bihi li ajli kamali wasfihi fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi bika fahal asda ilaika illa minanat wa hal awadaka illa hasanat. Itulah sikap kita yang benar. Asyakkan ba'da wujudit tajribah. Apakah ada keraguan-raguan darimu sesudah adanya uji coba? Wahiratan ba'da wujudil bayan. Dan kebingungan sesudah adanya penjelasan. Wadolalan dan kesesatan ba'da wuduhil huda. Sesudah terangnya petunjuk. Wa qad sallamta li qiyami bimamlakati wa anta min mamlakati. Wa qad sallamta li, sungguh engkau menyerahkan bagiku qiyami, akan mengurusku, bimamlakati dengan kerajaanku, wa anta min mamlakati, sedangkan adapun kau yaitu bagian dari kerajaanku. Fala tunazi' fi rububiyati, maka jangan kau tentang pada ketuhananku. Wala tudadid bitadbirika, dan jangan kau lawan dengan pengaturanmu. Ma'a wujudi uluhiyati, serta adanya ketuhananku. Kata Allah, ini kan kerajaanku, seluruhnya kau tidak ngatur, aku yang ngatur, dan kau bagian dari kerajaanku. Udah deh, jangan nentang-nentang aku, jangan ngelawan pengaturanku. Aku kan Tuhan. Maka Allah bilang dalam hadis qudsi dengan bahasa yang sangat lantang dan didengar oleh qalbu yang basirahnya betul. Kata Allah, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyatlub rabban siwai falyakhruj min ardi wa samai falyatlub rabban siwai. Siapa yang tidak bersyukur pada nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak sabar atas ujian wabah, keliru cara menghadapinya, falyakhruj min ardi wa samai, silakan keluar dari kolong langitku, dari bumiku, keluar cari Tuhan selainaku. Aku yang ngadain wabah, ngapa enggak lari sama aku? Ayo tambah dekat sama aku. Itu tambah jauh dari masjid. Alasannya masjid corona, tapi tempat mancing rame. Ini keliru namanya. Nentang sama Allah yang kayak begini. Kata Allah, apa ente ragu? Apa ente bingung? Keterangannya udah ada dalam Al-Quran. Apakah ente ini terjebak kesesatan? Udah jelas hidayah itu. Ada semuanya. Udah dibilang dalam Al-Quran, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa qadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Dasar manusia, kalau dimuliakan oleh Allah dagangnya laris, emang Tuhan maha baik. Kalau kemudian rezekinya seret, Tuhan ini jahat, tidak sayang sama saya, ujian saya dikasih berat, dasar manusia tidak mengerti tentang aku. Begitu kata Allah, saudara. Maka kita jangan jadi insan. Insan ini masih rendah. Innal insana lafi khusrin. Insan, wa amal insanu wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Innal insana kana zaluman jahula. Insan, maka Nabi tidak di insan, adanya di basar. Qul innama ana basar, bukan qul innama ana insan. Mal farqu bainal insan wal basar. Ini kita harus tahu itu. Maka kita jangan bingung hidup ini. Jalanin aja apa adanya. Mengalir aja bagai air. Siapa itu yang nyanyi begitu tuh? Begitu aja dah tuh. Begitu. Biar enak hidup ini. Gitu. Jangan lawan-lawan Allah, dah capek kita.
Kalau ada yang bingung, nari aja Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah dibagi amalannya. A'dadtu lil khairi kulli bismillah. Kalau yang bagus-bagus bismillah. Mau tidur sama bini bismillah. Kalau yang enggak enak a'udzubillah. Kan udah ada 12 modal kita. Bismillah, a'udzubillah, la ilaha illallah, masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apalagi dah tu, alhamdulillah, asyukrulillah, subhanallah, hasbunallah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini modal hidup. Modal hidup. Mata ahwajtuka ilaika hatta takhtala alaik. Kapan, sejak kapan aku butuh akan kamu kepadamu sehingga berdaya upaya kamu atasmu. Sejak kapan aku butuh sama kamu sampai kamu pala jadi kaki, kaki jadi pala. Sampai segitunya. Begitu. Udah dibilang la haula wala quwata illa billah. Maka di awal kitab bikamnya Ibnu Athaillah menyatakan min alamatil i'timad 'ala al-amal nuqsanur raja inda wujudiz zadal. Kita ini kudu la haula wala quwata illa billah. Wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wala quwata illa billah. Kita begitu dalam hidup. Mata wakkalta syai'an mimlakati li ghairi. Mata wakkaltu. Sejak kapan aku menyerahkan akan sesuatu dari kerajaanku li ghairi bagi selainku, hatta akila dzalika ilaika, sehingga menyerahkan oleh aku akan demikian kepadamu. Kata Allah, sejak kapan kerajaan dunia dan akhirat saya serahin nama ente? Enggak ada, saya yang ngurus semuanya. Antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Anda itu butuh sama aku itu kaya raya, semuanya ngurus aku. Maka Anda jangan jauh dari aku. Jangan jauh. Kalau jauh susah Anda hidup. Dekat aja dengan aku. Kata Allah, aku enggak pernah serahin. Anda udah bertawakal aja sama aku. Tawakal itu ba'dal amal. Namanya tawakal. Buka toko, serahin yang datang membeli Allah. Itu namanya tawakal. Jangan tidur di masjid, tawakal. Itu salah dia yang kayak begitu. Orang pengen punya anak, tidur aja di masjid, bini enggak dikelonin, tawakal. Punya anak enggak? Namanya tawakal. Apa tawakal? Al-i'timad bi ghairi amal. Apa tawakal? Al-i'timad ba'dal amal. Kata Allah dalam Al-Qur'an, fa idza azamta baru fatawakkal. Gitu. Jangan kalau enggak ada azam, belum bulat tekadnya, belum bekerja tawakal. Salah. Sudah berupaya baru tawakal. Udah tidur sama bini, serahin nama Allah. Tumpen punya anak, bini enggak dikelon-kelonin, tidur di masjid mulu. Ya. Nemenin bujangan, rugi. Rugi mau apa? Mata khoba man kuntu lahu mudabbiran. Mata khoba, sejak kapan kecewa oleh orang yang adalah aku baginya, yaitu mengatur. Sejak kapan orang yang menyerahkan pengaturan kepadaku lalu menghadapi kekecewaan dalam hidupnya? Enggak ada. Lihat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tadbirnya luar biasa sama Allah, isqatut tadbir. Waktu di Taif, babak belur badannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bawah pohon kurma milik Rabi'ah keluarganya, yang disaksikan oleh Addas radhiyallahu taala anhu, seorang budak Rabi'ah dari Irak, dari Nainawa. Kata Nabi, Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin, anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin ila man takiluni
ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadab fala ubali walakin afiyatuka awsa'u bi. Ya Allah, aku mengadu kepadamu akan hinanya aku di mata manusia, sedikit upaya dakwahku, dan Allahumma ilaika asku dhafa quwati, sedikit kemampuanku dan sedikit upayaku dan hina dinanya aku di mata manusia. Wahai Tuhan yang penyayang, Engkau penolongku, Engkau penolong orang-orang tertindas. Kepada siapa lagi Kau mau serahkan aku? Kepada orang jauh, orang Taif yang menindas aku, atau kepada kerabat orang Mekah yang menghantam diriku? Kepada siapa lagi? Terserah Engkau. Illam yakun bika alayya ghadab, asal Kau tak marah, biar badan saya bercucuran, saya enggak peduli. Yang penting dakwah Islam mendunia. Walaupun saya pengen selamat, tapi andai ini badan rusak, enggak pengapa, yang penting jangan kau amuk warga Taif. Itu Nabi. Terserah Engkau dah. Ujungnya dibawa ke langit sama Allah. Bawa ke langit. Ada yang lebih besar. Karena apa? Tadbirnya. Mata khoba man kuntu lahu mudabbiran. Ibrahim ketika tadbirnya serahkan nama Allah, Allah kata, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mata khoba man kuntu lahu mudabbiran wa mata khudila man kuntu lahu nasiran. Sejak kapan menjadi hina dina orang yang aku baginya yaitu penolong? Sejak kapan orang yang ku tolong jadi hina? Minta tolong sama aku. Jangan jauh dari aku. Minta sama aku. Minta sama aku. Aku aja, kata Allah. Pokoknya serahin sama Allah. Hidup ini indah. Hidup adalah anugerah. Kita jangan ngelawan sama Allah. Capek, lawan arus. Lawan takdir, capek. Ikuti alur Allah. Waktunya ngaji-ngaji, waktunya ngederes-deres. Bikin program, planning hidupnya, biar nggak selagu-lagunya. Kapan kita baca ratib, kapan kita baca sholawat, kapan kita baca dalail. Atur. Orang yang ada di otak doang aturannya, acak-acakan, tidak mengikuti tadbir Allah subhanahu wa ta'ala. Rugi besar orang yang kayak begitu. Maka planning itu harus dibuat. Nggak boleh di otak, tapi dalam kertas. Di HP, catat. Saya jam sekian ngaji, jam sekian ini. Biar kita enggak termakan oleh waktu karena kita salah di dalam mentadbir dan mengikuti tadbir ini. Itu begitu. Oh iya, Bang Mansur minta udah dulu katanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya nurut aja.